Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, yuk belajar kimia sama-sama. Kali ini kita akan mempelajari materi kimia SMA kelas 10, yaitu konfigurasi elektron. Kalian pasti sudah mengenal atom yang tersusun atas nukleus yang terdiri dari neutron, proton, dan juga elektron yang bergerak acak mengelilingi nukleus dalam sebuah area yang disebut dengan orbital. Nah, bentuk orbital itu bervariasi sesuai jumlah elektronnya. Kita bisa membayangkan sistem tata surya, yang mana elektron sebagai planet yang mengitari matahari, sebagaimana planet tetap berada di orbitnya dan tidak menabrak planet lain. Elektron juga tetap berada di kulitnya. Seperti sistem tata surya yang terdiri dari beberapa orbital, elektron juga tersusun berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom. Nah, susunan elektron berdasarkan kulit atau orbital dari suatu atom tersebut yang kita namakan dengan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini menggambarkan penataan elektron-elektron dalam suatu atom sesuai dengan tingkat energi atau subenerginya. Jenis konfigurasi elektron ada dua, yaitu konfigurasi elektron Bohr dan juga konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, kita akan bahas konfigurasi elektron Bohr dulu. Nah, menurut konfigurasi elektron Bohr, elektron itu bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau tingkat energi tertentu. Nah, lintasan-lintasan elektron ini disebut dengan kulit elektron. Nah, pengisian itu dimulai dari tingkat energi atau kulit yang paling rendah, yaitu kulit K, kemudian kulit L, kulit M, kulit N, kulit O, dan seterusnya. Jumlah elektron maksimal yang ditempati setiap kulit elektron dirumuskan dengan 2n². Jadi, kulit K memiliki jumlah elektron maksimum 2, kulit L jumlah maksimumnya 8, kulit M 18, kulit N 32, O 50, dan seterusnya. Nah, contohnya Al dengan nomor atom 13, konfigurasi elektronnya 282. Kemudian Ca dengan nomor atom 20, konfigurasinya 2882. Nah, meskipun M ini memiliki jumlah elektron maksimum 18, kita tidak bisa menulisnya 2810 karena kita harus mengikuti susunan konfigurasi elektron Bohr-Bury. Seperti ini, 288. Karena jumlah elektron terakhir itu maksimalnya harus 8. Nah, seperti inilah gambaran kulit atom. Ada orbital K yang memiliki maksimal 2 elektron, L maksimal 8, dan seterusnya. Nah, ini juga ada subkulit yang akan kita pelajari setelah ini. Konfigurasi elektron selanjutnya yaitu menurut mekanika kuantum. Nah, pada setiap kulit atom itu terdiri atas subkulit. Kalau tadi hanya ada kulit saja, nah pada konfigurasi mekanika kuantum ini ada yang namanya subkulit. Nah, subkulit ini terdiri atas orbital atau tempat ditemukannya elektron. Orbital menampung maksimal 2 elektron. Pada subkulit S, terdapat satu orbital yang menampung maksimal 2 elektron. Pada subkulit P, terdapat 3 orbital yang menampung maksimal 6 elektron. Subkulit B, 5 orbital maksimal 10 elektron. Orbital F, 7 orbital yang menampung maksimal 14 elektron. Konfigurasi elektron mekanika kuantum ini juga berdasarkan 3 aturan utama, yaitu prinsip Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Kita bahas dulu bentuk orbital. Nah, bentuk orbital ini ada orbital S, P, D, dan F. Orbital S itu merupakan orbital yang paling sederhana, yang terdiri dari satu buah orbital yang berisi 2 elektron. Nah, bentuknya itu bola simetri seperti gambar ini. Selanjutnya orbital P, berbentuk seperti balon terpiling. Subkulit P terdiri atas 3 orbital. Nah, dengan sumbu X, Y, dan Z yang biasanya disebut Px, Py, dan Pz. Nah, pada orbital P ini terdapat 3 nilai bilangan kuantum magnetik, yaitu -1, 0, dan +1, sehingga terdapat 3 orientasi dengan sudut 90 derajat seperti pada gambar ini. Kemudian orbital D memiliki 5 orbital, yaitu orbital DXY, DXZ, DYZ,
dx kuadrat min y kuadrat dan dz kuadrat. Nah, 4 orbital pertama ini bentuknya itu sama dan satu orbital itu bentuknya beda sendiri. Nah, kemudian 3 orbital D ini terletak di antara sumbu, yaitu orbital dxy, dxz, dan dyz. Kemudian 2 orbital D itu terletak pada sumbu, yaitu orbital dx kuadrat min y kuadrat dan juga orbital dz kuadrat. Orbital terakhir yaitu orbital F, bentuknya itu lebih rumit dan juga lebih kompleks daripada orbital D. Subkulit F ini memiliki 7 orbital, yang mana terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama F X Y Z, kelompok kedua F X Z kuadrat min Y kuadrat, F Y Z kuadrat min E kuadrat, dan F Z E kuadrat min Y kuadrat. Kelompok ketiga yaitu F X pangkat 3, F Y pangkat 3, dan F Z pangkat 3. Nah, terlihat pada gambar bentuk orbital F yang sangat rumit dan kompleks ya. Selanjutnya diagram orbital. Diagram orbital ini fungsinya untuk memudahkan penentuan nilai bilangan kuantum. Nah, diagram orbital ini dilambangkan dengan kamar atau kotak. Nah, pada subkulit S itu ada 1 kotak, pada subkulit W ini ada 3 kotak, pada subkulit D ada 5 kotak, dan pada subkulit F ada 7 kotak. Untuk penulisan konfigurasi elektron itu ada beberapa aturan. Yang pertama itu prinsip of Bow. Nah, pengisian elektron dimulai dari subkulit tingkat energi rendah ke tingkat tinggi. Seperti gambar ini, tusuk sate. Pengisiannya itu dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan seterusnya. Nah, contohnya itu nitrogen dengan nomor atom 7. Itu pengisiannya 1s2, 2s2, 2p3. Kemudian kalsium dengan nomor atom 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Kemudian kalau kalsium 2+ itu karena melepas 2 elektron, jadi konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, 4s2-nya ini lepas karena ada 2+ itu. Yang kedua yaitu larangan Pauli, yang mana tidak ada 2 elektron dalam satu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Setiap orbital maksimum diisi oleh 2 elektron yang memiliki spin yang berlawanan. Elektron akan memiliki 3 bilangan kuantum N, L, dan M sama, tetapi untuk bilangan kuantum S itu pasti berbeda. Contohnya He atau helium dengan nomor atom 2, konfigurasinya itu 1s2. Bilangan kuantum untuk elektron pertamanya yaitu N1, L0, M0, S plus setengah. Nah, untuk elektron yang kedua itu N1, L0, M0, dan S itu min setengah. Nah, jadi meskipun NLM-nya itu sama, tapi S-nya itu pasti berbeda, pasti berlawanan. Contoh penulisan yang arahnya ke bawah semua itu salah, yang ke atas semua juga salah. Yang benar adalah ke atas dan ke bawah. Itu menurut larangan Pauli. Yang ketiga, menurut aturan Hahn, orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi terlebih dahulu oleh 1 elektron dengan arah atau spin yang sama. Kemudian elektron akan memasuki orbital-orbital secara urut dengan arah atau spin berlawanan. Contohnya itu 4 elektron pada orbital P, itu 3 kotaknya itu diisi spin ke atas dulu, baru diisi spin ke bawah. Tidak boleh diisi 2 kotak dengan spin ke atas dan ke bawah, itu salah. Yang benar itu harus spin ke atas dulu, semuanya memenuhi semua kotak, kemudian baru spin ke bawahnya. Seperti itu menurut aturan Hahn. Yang keempat yaitu aturan setengah penuh. Elektron mempunyai kecenderungan berpindah orbital apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Nah, konfigurasi elektron yang berakhiran pada subkulit D berlaku aturan penuh setengah penuh. Nah, maksudnya ini bila ada 3D4, 4S2 itu tidak boleh karena tidak stabil. Maka kita menulisnya 3D5, 4S1. Kemudian untuk 3D9, 4S2
itu juga tidak boleh karena tidak stabil, maka kita akan menulisnya 3d10 4s1. Lebih stabil karena orbitalnya itu penuh setengah penuh. Selanjutnya mari kita bahas bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini ada 4, yaitu bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, bilangan kuantum magnetik atau M, dan bilangan kuantum spin atau S. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N. Nah, menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, N1 ini menyatakan kulit pertama atau K, yang N2 itu kulit kedua yaitu L, N3 itu menyatakan kulit ketiga yaitu M, dan seterusnya. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nilai L0 itu menyatakan subkulit S, nilai L1 menyatakan subkulit P, nilai L2 menyatakan subkulit D, nilai L3 itu menyatakan subkulit F. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau M menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Untuk L sama dengan 0, subkulit S itu M-nya itu 0. Untuk L sama dengan 1, subkulit P, M-nya itu min 1, 0 plus 1. Untuk L sama dengan 2, subkulitnya D itu M-nya min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Untuk L3, subkulit F, M-nya itu min 3, min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2 plus 3. Nah, seperti gambar tersebut. Kemudian untuk bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah perputaran elektron. Nilai bilangan kuantum S adalah plus setengah dan min setengah. S plus setengah ini untuk menyatakan arah putaran searah jarum jam dan digambarkan dengan tanda panah ke atas. Untuk S min setengah ini menyatakan arah putaran berlawanan arah jarum jam yang digambarkan dengan tanda panah arah ke bawah. Nah, yang ke atas itu plus setengah, yang ke bawah itu min setengah. Selanjutnya untuk konfigurasi elektron gas mulia. Gas mulia ini memiliki kestabilan yang sangat tinggi, yaitu golongan 8A. Unsur dalam golongan 8A yaitu helium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Nah, sebagian unsur gas mulia ini ditemukan di alam sebagai unsur monoatomik. Konfigurasi elektron gas mulia ini digunakan untuk menyederhanakan atau meringkas penulisan konfigurasi elektron unsur lain. Gas mulia ini memiliki konfigurasi elektron paling luar itu penuh atau konfigurasi oktet atau duplet. Nah, karena itu gas mulia sangat stabil dan tidak mudah bereaksi. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal, kalian bisa mempelajarinya sendiri sesuai materi-materi yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian pembelajaran konfigurasi elektron kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.